Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207 yang akan menemani aktivitas kalian. Apakah kalian ini lagi nyapu di halaman sambil pakai headset lalu dengar semua audio 207 atau audio dari Pelita.hati 207, atau kalian yang lagi masak nih, biasanya kan malam-malam, atau yang kalau yang ngedengernya ini malam-malam ya. Kalau yang ngedengernya nih malam-malam kan biasanya kalian mungkin ada yang aduh perut udah keroncongan, terus tiba-tiba masak mie aja gitu, terus masak mie pakai telur terus pakai nasi. Orang Indonesia mah begitu tuh, udah karbohidrat tambah lagi karbohidrat tambah lagi karbohidrat, apa nggak melar tuh kan tuh perut gitu kan. Abis itu YouTubean sama nonton TV mungkin langsung rebahan. Masya Allah, da bocah. Dan bagi kalian yang ngedengarnya di siang hari sambil berkendara, tidak henti-hentinya untuk kami selalu mengingatkan untuk patuhi rambu lalu lintas dan tetap konsentrasi di dalam kalian itu menaiki kendaraan, karena laka lantas di Indonesia maupun di dunia itu sangat meningkat tajam ya, itunya apa namanya, itunya apanya, datanya gitu. Oke, kelamaan ngomong. By the way, kalaupun kalian bete dengan aduh cepetan sih kenapa intronya kelamaan, eh belajar untuk enjoy the moment, enjoy the show, apapun itu. Jadi ngedengerin audio tuh nggak langsung tiba-tiba, aduh sorry gue barusan makan, nggak langsung tiba-tiba aduh ke intinya aja deh, nggak juga gitu ya. Tapi kalau mau ke inti nggak apa-apa di skip. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bagi ya Allah, ini kapan ke intinya sih ya kan, dari tadi ngomong aja lo gitu. By the way, gue lagi asik ngomong, jadi whatever, this is me time. Ah, terima kasih juga kepada yang sudah subscribe tuh. Oke, tema yang akan saya bahas, ya Allah udah 2 menit nih ya, adalah tentang fall in love atau falling in love. Kalau ngomongin tentang cinta, by the way, temanya bukan cinta, deng, tapi temanya adalah ada begitu banyak bocil-bocil alias bocah cilik itu udah bucin menjadi budak cinta dan gampang sekali jatuh cinta. Kalian mungkin ngeliat di Instagram, TikTok, YouTube segala macam, anak-anak kecil tuh udah pada pacarannya tuh udah pada anak SD. Bayangin di Aureceh dan di Jakarta Keras atau di Lambe Tura, diwawancara oleh salah seorang YouTuber gitu. Sorry guys, gue tuh baru makan. Itu jalan-jalan, healing ya kan. By the way, tentang healing kalian bisa ngedenger audio tentang healing itu di audio sebelum-sebelumnya. Kalian bisa cari aja di pelita.hati 207 healing. Nanti kalian akan muncul itu. Nah, fenomena ini, fenomena bukan healingnya ya. Fenomena banyak anak-anak kecil yang sudah bucin. Itu tuh bagaimana sih dan apa penyebabnya seperti itu. Nah, baru setelah ada pertanyaan itu, baru saya ngomong seperti di awal tadi. Ya, kalau ngomongin tentang cinta, memang semuanya itu nggak pernah yang namanya habis untuk dibahas. Tahu nggak perkataan Cupatkai? Cupatkai ini salah satu panglima perangnya di film Sun Gokong, yang dia dikutuk sama dewa jadi babi. Dia selalu mengatakan begini, ya demikianlah cinta, deritanya tiada akhir. Jadi memang cinta tuh begitu. Itu cinta dulu ya. Terus kemudian kenapa sih fenomena bocil-bocil itu sekarang gampang banget jatuh cinta, atau banyak banget fenomena pacaran, dewasa sebelum waktunya, dan lain sebagainya. Yang pertama nih ya teman-teman, bahwa sebetulnya fenomena seperti ini banyak kita jumpai di masa lalu. Bagi kalian yang lahiran tahun 93, by the way, 93, 92, ataupun kalian generasi tahun 90-an, kalian juga kan pernah merasakan sekolah. Bagaimana dalam sekolah itu, sorry guys, gue tuh barusan makan tadi.
Lu ngomong begini udah 3 sampai 4 kali ya kan? Pendengar juga bosan kali. Jadi gini teman-teman. What the factor? Apa faktornya kamu, yaitu saya ya, menyamaratakan zaman sekarang dan zaman dulu bahwa anak kecil sudah pacaran, anak kecil jatuh cinta tuh kan ya sama aja, zaman dulu juga seperti itu. Apa alasan kamu, yaitu saya, menyamaratakan zaman sekarang dengan zaman dulu bahwa sama aja gitu loh? Alasan kami pribadi adalah karena dalam siklus psikologis usia-usia remaja memang mengalami neuron jatuh cinta. Neuron tuh kayak detak-detak ataupun berdegup kencang di mana jantung tiba-tiba stuck in the moment mencintai orang yang dia cintai. Even itu cinta monyet sekalipun ya teman-teman. Kayak misal teman sekelasnya atau kakak kelasnya atau adik kelasnya, terus kemudian teman bermainnya yang tiba-tiba fall in love, terus atau tetangganya itu juga bisa seperti itu. Cinta itu sampai sekarang kan banyak tuh pakar cinta, psikologi cinta dan lain sebagainya. Tidak ada penjelasan yang sahih. Sahih itu diambil dari kata sohih ya. Kalau dalam bahasa Arab, sohih itu kan sesuatu yang truly bener-bener keabsahan kebenarannya gitu. Nah, sampai sekarang semua pakar cinta itu nggak bisa mendeskripsikan cinta secara sahih, secara totally 100% itu adalah pengertian cinta dan definisi cinta, sampai 100% pengertiannya bahwa itu adalah arti dari cinta, karena perbedaan pendapat yang cukup lumayan sangat amat besar. Kenapa saya ngebahas dulu tentang cinta? Karena ini ada hubungannya dengan bagaimana fase anak-anak ke remaja. Dan nanti kita akan juga bahas ya fase remaja ke dewasa, namanya late adolescence. Late adolescence adalah masa jembatan antara remaja ke dewasa. Dan antara remaja ke dewasa ini kan sekitaran 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Dalam masa ini juga ada quarter life crisis. Nanti juga itu akan dijelaskan apa itu. Tapi saya akan fokus dulu kepada fenomena anak kecil yang udah menjadi budak cinta ataupun gampang sekali jatuh cinta atau menjalin komitmen pacaran bla 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 bla, sebagaimana yang beredar sekarang di TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Permasalahan berikutnya adalah, itu pertama ya teman-teman, bahwa sebetulnya zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Alasannya adalah karena psikologis dari anak memang fasenya jatuh cinta ya memang remaja itulah gitu loh. Ada kok anak kelas 4 SD belum masuk remaja tapi dia masih anak-anak, tapi ada tumbuh tuh maksudnya ada yang beberapa surat-suratan pacaran dan lain sebagainya. Nah teman-teman, anak kecil dengan remaja dengan dewasa menjalin percintaan tuh juga berbeda-beda. Anak kecil itu mereka tidak bahkan mereka ada yang nggak ngerti tentang seksualitas. Bagaimana, mohon maaf ya, kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, sebelum ngerti itu saja mereka tuh udah jatuh cinta duluan gitu loh. Nah faktor bukan faktor, penyebab dari rasa cinta itu tumbuh pada saat mungkin lebih khususnya yang saya akan bahas ini anak kelas 4 SD, 5 SD gitu ya, adalah begini teman-teman. Sudah menjadi sunatullahnya, sudah menjadi fitrahnya manusia itu menyukai yang indah-indah. Nah, di benak si anak ini, si anak yang jatuh cinta ini, lawan jenisnya, ya jatuh cinta itu kan pasti ngelihat fisik dulu toh, bukan terus kok karakteristiknya kayak anak baik-baik suka sama anak badung juga banyak gitu. Jadi jatuh cinta tuh memang dari fisik terlebih dahulu. Karena manusia itu sudah ditetapkan sama yang maha kuasa, sama sang pencipta, bahwa manusia itu menyukai yang indah-indah, maka secara tidak langsung dan otomatis
Seorang anak juga akan menyukai yang indah-indah. Salah satunya fisik. Aduh si itu ganteng ya, kalau kata yang cewek. Aduh si itu cantik ya, kalau kata yang cowok. Duh cuco delekong dese, itu kalau kata yang banci ya kan. Jangan salah, anak kecil juga ada yang ngondek gitu kan. Seperti siapa ya? Nah, teman-teman, itulah di zaman dulu dan di zaman sekarang. Itulah kenapa kita katakan bahwa sama aja zaman dulu juga zaman dulu dengan zaman sekarang juga sama aja. Sama-sama kalau anak kecil tuh bisa jatuh cinta loh. Bisa surat-suratan, bisa pacaran. Bedanya, nah ini nomor 2 nih. Bedanya adalah, tadi nomor pertama saya bahas tentang sama aja zaman dulu dengan zaman sekarang. Yang kedua adalah, ini perbedaan dari zaman dulu dan zaman sekarang, yaitu perkembangan teknologi. Nah teman-teman, digitalisasi ataupun digitalismenya di era globalisasi, waduh bahasanya, di era globalisasi yang seperti sekarang ini, mengharuskan kita mengkonsumsi informasi secara terbuka dan bebas. Ada begitu banyak tontonan yang terpapar, kemesraan-kemesraan yang terumbar, baik secara romans ataupun romantik ataupun secara seksualitas, baik dalam film, sinetron, FTV ataupun acara TV dan lain sebagainya. Dulu karena sedikit tayangan, anak-anak tuh kuper, yaitu kurang pergaulan, katro, deso, norak. Jadi cuma bisanya ya surat-suratan itu aja. Kalau sekarang kan ada WA, ada SMS, ada telepon, memudahkan orang yang sulit untuk ketemu itu menjadi mudah untuk bisa ketemu. Walau hanya dengan SMS-an dan teleponan. Saya ingat pada saat saya sekolah MAN tahun 2012 itu saya belum punya handphone loh. Saya punya handphone itu kelas 3 menjelang akhir mau ujian itu. Dan itu pun karena kuota mahal, saya nggak teleponan dan nggak SMS, even dengan teman sekalipun. Sehingga akses untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang dicinta itu susah, sehingga menggunakan surat-suratan. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, era terbuka, komunikasi dipermudah oleh zaman, sehingganya mereka dengan bebas aktif menggunakan sosial media mereka bersama dengan orang yang dia ataupun yang mereka cintai, seperti itu. Jadi kemajuan teknologi juga berpengaruh teman-teman kepada perkembangan psikologis daripada anak itu sendiri. Yang ketiga, kalau zaman dulu itu malu-malu untuk ketemu. Kalau zaman sekarang itu lebih confident, lebih percaya diri mereka untuk bisa ketemu. Faktornya apa? Faktornya adalah kalau zaman dulu, kalian ngerti nggak kalau zaman dulu itu ayo kalau udah sholat langsung ngaji gitu. Kalau maghrib kan, kalau mati lampu itu kita main bentengan, kita main petak umpet, kita main kayu tiga, apapun itu. Sekarang itu sudah hilang dan sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang orang tua itu memberikan rule ataupun aturan kepada seorang anak. Misal, mau kemana kamu? Oh, mau kerja kelompok aja zaman dulu tuh sampai ditunggu gitu. Kalau sekarang lebih ke mau kemana? Oh, ke rumah teman gitu. Dan orang tua taunya si anak ini ya lagi di rumah teman aja gitu. Padahal 2 jam atau 3 jam di rumah teman, orang tua juga harus nanya apa sih yang diobrolin, apa sih yang dibahas. Jadi serba terbuka itu yang menyebab yang bagusnya, maksudnya. Jadi serba terbuka itu antara orang tua dengan anak, bagusnya nanti pada saat dia ada masalah, ada problem yang sifatnya dadakan, orang tua udah bisa siap gitu loh menanganinya. Nah, tapi itu pembahasannya nanti spesifik kapan-kapan, lebih khususnya pembahasan tentang cinta yang akan saya bahas. Itulah perbedaannya teman-teman. Kalau zaman dulu serba terbatas, jadi orang tua masih memberikan batasan-batasan dan beberapa aturan yang mengait kepada si anak itu. Tapi zaman sekarang itu different dan beda. Berikutnya, saya lupa nomor berapa, nomor 4 atau nomor 5. Berikutnya, teman-teman gini.
Harus kita ketahui bahwa seorang anak yang lagi jatuh cinta ini, yang sampai berani di zaman sekarang ya, bucin, video call lah, ayang-ayangan lah, teleponan, sampai naik bis bareng ini itu dan lain sebagainya, karena adanya contoh. Kalau zaman dulu, even dalam sinetron sekalipun, contoh, jadi gini, zaman dulu tuh pada saat saya nonton sinetron ya, yang pacaran-pacaran tuh ya sebangsa sidul gitu loh, kumis-kumisan pada tua gitu. Jadi anak-anak cinta remaja SMA SMP tuh jarang, jadi sehingga ada yang dilihat. Nah, yang sekarang ini karena yang dilihat adalah kebanyakan remajanya remaja nanggung, sehingganya anak-anak ya mereka memutuskan untuk ngikutin sebagaimana yang seperti yang ada di tayangan Instagram maupun TikTok. Terus apa nih yang harus orang tua lakukan kalau memang anak jatuh cinta dan lain sebagainya? Yang pertama teman-teman, nggak ada salahnya dengan cinta. Cinta itu kita nggak bisa nyalahin cinta karena dia datang dengan sendirinya tanpa kita bisa mengontrol gitu. Love itu kayak we cannot control the love. Sampai kita juga nggak bisa mengontrol cinta itu karena dia datang dengan sendirinya. Tetapi kita bisa mengontrol kejiwaan kita. Kita bisa mengontrol otak kita. Dari apa? Dari menggunakan apa? Ya menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi begini teman-teman. Yang pertama, jelaskan kepada anak bahwa memang itu siklus yang wajar. Cinta, kasih sayang, memang itu siklus yang wajar. Siklus yang memang atau fase yang memang terjadi pada diri anak dan remaja. Nanti begitu remaja itu beda loh. Sistem cinta mereka tuh beda. Begitu sudah dewasa, mereka juga ketika menjalani suatu hubungan juga beda. Dewasa dibagi dua ya teman-teman. Ada dewasa muda dan dewasa tua. Secara umur dibagi menjadi dua, dewasa muda dan dewasa tua. Dan secara pola pikir tidak dibagi. Pokoknya dewasa itu dibagi menjadi dua. Ada dewasa secara pola pikir dan ada dewasa secara usia. Dewasa secara usia itu dibagi dua lagi. Ada dewasa muda, ada dewasa tua, seperti itu. Nah, pada saat sudah dewasa, komitmen cinta tuh lain dengan cintanya anak-anak. Jadi orang tua harus memberikan edukasi kepada anak bahwa itu fenomena yang wajar terjadi. Yang nggak boleh adalah bahwa, of course saya berbicara tentang part of religion ataupun rule of religion. Jadi aturan-aturan agama. Bahwa bersentuhan secara fisik itu ada beberapa hal yang memang itu nggak boleh. Kalau kamu menyentuh ini ada larangannya. Jadi dijelaskan secara fungsi-fungsi organ-organ vital, organ-organ seks dijelaskan. Tapi secara yang mudah dipahami oleh anak. Berikutnya, jika memang anak sudah terlanjur sebucin itu, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah pemberian kasih sayang yang lebih, yang bagus, yang baik kepada anak tersebut. Karena bisa jadi mereka jatuh cinta bucin yang over kepada anak tersebut, maksudnya kepada pacarnya, karena memang cinta dari orang tua tuh kurang. Ibarat baskom, kita harus mengisi baskom itu air. Kalau yang ngisi baskom itu adalah orang lain, ya baskom akan penuh dengan air dari orang lain, seperti itu. Nah teman-teman, itu aja penjelasan singkat. Seperti biasa ya, setelah 19 menit saya bilang singkat. Seperti biasa, itu aja penjelasan singkat tentang kenapa di zaman sekarang. By the way, saya rekam ini di bulan Juni 2022. Bayangkan kalau audio ini diputar di tahun 2045, tahun 2050, apakah ini masih worth it ya? I don't know. Mungkin kali ya. By the way, thank you so much kepada kalian yang sudah like, comment, dan juga subscribe. Dan yang belum subscribe, sekali lagi, please, kalian harus subscribe Pelita.hati207 sekarang juga. Kenapa? Karena begitu banyak informasi yang kalian harus terima
Cie, terima. Kalian harus dapatkan dari pelita.hati207. Dan akhir kata, kita semua yang bertugas. By the way, thank you so much kepada Mujahid Abina Zulfa. Dia adalah editor yang sangat berkelas. Thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan stop bucin-bucin. Gak enak banget kalau udah broken heart. Thank you. By the way, saya barusan makan.